Selamat pagi kepada Pak Agus dan semuanya. Perkenalkan saya Grace Christy dengan NIM 25019811421. Dan hari ini saya akan mempresentasikan satu topik mengenai penawaran umum terbatas. Hal-hal yang akan dijelaskan dalam presentasi kali ini akan melingkupi penjelasan umum mengenai penawaran umum terbatas, alur atau tahapan mengenai penawaran umum terbatas dengan HMETD, dan juga penawaran umum terbatas tanpa HMETD. Penawaran umum terbatas seringkali dikenal dengan istilah lain, yakni right issue atau penawaran umum saham terbatas atau hak memesan efek terlebih dahulu. Namun, pada intinya, istilah-istilah ini dimaksudkan sebagai cara yang dilakukan oleh emiten yang sebelumnya telah melakukan penawaran umum atau IPO untuk mendapatkan dana tambahan lagi dalam rangka melakukan ekspansi usahanya. Tapi perlu diingat juga bahwa terdapat penawaran umum terbatas yang dilakukan tanpa HMETD. Penawaran ini disebut dengan private placement. Nah, perbedaan dari HMETD dan juga tanpa HMETD dapat dilihat dari perbedaan dasar hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam PowerPoint ini. Sebelum membahas alurnya, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu HMETD. Berdasarkan ayat 1 Peraturan Nomor 9D1, dapat diambil pengertian bahwa HMETD dimaksudkan sebagai hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang existing untuk terlebih dahulu membeli saham baru sebelum ditawarkannya saham tersebut kepada pihak lain. HMETD akan berimplikasi kepada saham dalam suatu perusahaan. Dengan adanya HMETD, akan diterbitkan saham baru di mana pemegang saham lama perusahaan akan terlebih dahulu diberikan kesempatan membeli saham baru tersebut. Apabila kemudian pemegang saham lama memilih untuk tidak membeli saham baru, akan terjadi dilusi saham, yakni menurunnya persentase kepemilikan saham dari pemegang saham lama tersebut karena terbitnya saham baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur proses dari HMETD. Nah, HMETD akan dimulai dengan adanya pernyataan pendaftaran kepada Bapepam yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan dari RUPS. Nah, setelah itu akan ada pernyataan pendaftaran efektif dan setelah dilaksanakannya HMETD akan ada pelaporan pelaksanaan HMETD tersebut. Penawaran umum terbatas termasuk pada aksi korporasi yang berpengaruh kepada kepemilikan saham, maka tentunya diperlukan rapat umum pemegang saham atau RUPS sebelum melaksanakannya. Namun, sebelum RUPS itu bisa dilaksanakan, emiten harus terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung kepada Bapepam LK selambat-lambatnya 28 hari sebelum dilaksanakannya RUPS tersebut. Sebelum RUPS, emiten wajib menyampaikan informasi serta prospektus pada para pemegang saham selambat-lambatnya 28 hari sebelum pelaksanaannya. Apabila kemudian ada perubahan, maka perubahan itu juga harus disampaikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 1 hari sebelum RUPS. Informasi yang dimaksudkan harus diedarkan dalam minimal 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang diedarkan secara nasional dan salinannya juga harus disampaikan kepada OJK maksimal di hari kedua setelah pengumuman disampaikan. Berikut ini adalah rincian informasi yang wajib disampaikan oleh emiten. Setelah RUPS dilaksanakan, maka pernyataan pendaftaran akan menjadi efektif kecuali dinyatakan lain oleh OJK. Setelahnya, ketentuan yang berlaku adalah bahwa para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham atau DPS berhak atas HMETD dalam waktu 8 hari kerja setelah pelaksanaan RUPS tersebut, dan efek baru wajib sudah diterbitkan dan tersedia oleh emiten dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah HMETD dilaksanakan. Setelah HMETD dilaksanakan, maka langkah terakhir adalah penyampaian pelaporan hasil pelaksanaan yang sudah diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk emiten kepada OJK. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penanaman modal tanpa HMETD atau biasa disebut dengan private placement. Yang dimaksud dengan private placement adalah penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham existing. Hal ini biasa dilakukan karena ada calon pemilik saham baru yang akan menjadi pemegang saham pengendali. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perusahaan bisa melakukan private placement. Berdasarkan pasal 2 POJK nomor 38 tahun 2014, syarat melakukan private placement
adalah perusahaan dengan penambahan modal perusahaan maksimal sebesar 10% dari modal disetor dalam jangka waktu 2 tahun dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintahan dengan jumlah lebih dari 100% dari modal disetor atau kondisi lain yang bisa mengakibatkan restrukturasi bank tersebut. Lalu, perusahaan lain selain bank dengan modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajiban terhadap pemberi pinjaman tidak terafiliasi, dan hal ini berlaku apabila pemberi pinjaman tidak terafiliasi itu menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konvensi perusahaan untuk kemudian menyelesaikan pinjaman. Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan mengenai private placement. Perusahaan yang akan melakukan private placement diwajibkan menotifikasi OJK paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan, serta menotifikasi juga OJK dan masyarakat mengenai pelaksanaannya setelah private placement itu dilaksanakan. Selain itu, apabila penambahan modal dilakukan melalui penawaran umum, maka dilaksanakan berdasarkan Peraturan 9A1. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.